gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airpro Revolution Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang pecinta begonia dimanapun Anda berada. Kali ini, di video kali ini saya akan membagikan video ringan, tips ringan, hanya sekedar ringan tapi penting ya teman-teman, hanya sekedar penyegaran dan hanya untuk menyegarkan ingatan teman-teman, terutama yang pemula yang bolak-balik masih bingung kenapa begonianya tidak sesubur teman-teman yang lain ya. Untuk itu saksikan terus teman-teman, saya akan membagikan 3 hal atau 3 situasi, 3 hal yang tidak disukai oleh begonia. 3 hal ini menjadi tantangan bagi kita yang tinggal di daerah di ketinggian MDPL sedang atau yang bercuaca panas teman-teman, seperti tempat saya pada saat saya membuat video ini. Bisa dilihat sedang terik ya teman-teman, ini sekitar jam setengah 2 sampai jam 2 siang. Nah teman-teman, apa saja yang sangat tidak disukai begonia? Sebelum langsung saya bahas, jangan lupa untuk di klik subscribe-nya, di like dan di share ke teman-teman sesama pencinta begonia, dan komentarnya ya teman-teman, untuk mendukung channel saya agar saya lebih semangat untuk membagikan ilmu-ilmu tentang merawat begonia. Oke teman-teman, langsung ke yang pertama yang sangat tidak disukai begonia, khususnya begonia hibrid Rex dan import yang begonia import yang sudah dibudidayakan di Indonesia, khususnya di daerah berdataran tinggi, dataran tinggi dengan cuaca yang sejuk, semacam di Brastagi, Sumatera Utara, atau di Bogor tapi di puncak ya, di Bogor di puncaknya, atau yang ada di Bandung. Nah, sangat begonia jenis ini agak rewel ya teman-teman, agak cengeng, tidak seperti begonia lokal yang kita kenal. Kalau bagi pemula bisa dimulai dengan begonia lokal dulu untuk melatih, mempelajari bagaimana sih karakter dari begonia ini. Kalau sudah berhasil ke begonia lokal, baru lanjut ke Rex yang hibrid seperti ini teman-teman. Karena yang Rex hibrid ini dia agak lebih rentan, kalau yang lokal saja tidak menyukai yang cuaca panas, yang hibrid ini, yang Rex ini, dan yang terutama yang keong-keong juga, semua jenis keong, baik yang keong hijau, keong maron, keong pink, atau yang bisa disebut tapak dewa, itu sangat tidak menyukai cuaca panas teman-teman. Jadi teman-teman begonia lovers yang tinggal di daerah dingin atau di dataran tinggi harus bersyukur karena memang itu habitatnya begonia ini dan tidak memerlukan perawatan yang lebih khusus seperti kita yang tinggal di tempat yang panas, yang kadang kita merasa ini sudah tidak terlalu panas, tapi ternyata itu masih sangat panas teman-teman untuk begonia ini. Seperti ini saya contohkan ya, dia layu kan teman-teman, ini karena suhu atau udara, sekalipun kita menempatkannya di tempat yang teduh, sudah dibantu dengan paranet, dan kalau kita di skala rumahan ya, tidak punya greenhouse, pasti paling di teras, paling banter di depan teras ya teman-teman. Kalau kita taruh di dalam rumah juga tidak memungkinkan. Ini layu ya teman-teman, bisa dilihat. Apalagi yang begonia keong. Tapi jangan khawatir teman-teman, di saat di malam hari ketika suhu sudah mulai sejuk, karena begonia ini sangat menyukai sejuk, udara sejuk, berangin sejuk, dia akan kembali tegak. Cuman teman-teman, khusus untuk yang berukuran jumbo semacam ini atau yang ini, kalau dia kelamaan layunya misalnya parah, misalnya seperti sekarang musim kemarau yang teriknya benar-benar terik, masuk jam 11 itu sudah panas, sampai ke jam 3 masih panas, dan dia layu benar-benar sampai menyentuh tanah, sampai layu banget ya teman-teman, terus kita biarkan, maka daun ini bisa mati teman-teman. Kalau besoknya dia begitu lagi. Sedangkan begonia ini tidak juga menyukai kelembapan di media tanamnya, jadi tidak bisa langsung kita siram ke media tanam jika belum jadwal siram atau media tanamnya belum kering.
Kenapa dia layu? Karena terjadi penguapan besar-besaran dalam satu waktu yang sama di daunnya. Semakin daunnya besar, semakin daunnya lebar, maka penguapannya lebih cepat. Jadi dia layu seperti ini teman-teman. Nah ini kalau tidak kita bantu dengan trik-trik khusus, maka dia bisa mati teman-teman. Bisa mati satu persatu seperti ini. Mana ya yang sudah mati? Seperti ini bukan daun tua ya teman-teman, ini dia terlalu lama kering. Jadi ini kalau seperti ini saya terlalu lama terpapar dengan cuaca yang panas, biarpun bukan matahari langsung. Panas ini dalam arti bukan matahari langsung ya teman-teman, tapi udara ya. Udara yang panas, suhu udara yang panas. Ini kalau misalnya 3 hari atau 4 hari berturut-turut itu kemaraunya benar-benar terik teman-teman, saya harus terpaksa mencagaknya. Dicagak, jadi dibantu pakai ada di video saya sebelumnya, dibantu dipakai bambu atau kayu atau apa saja yang teman-teman punya, bisa pakai busa atau apa, gabus, ditahan dia bisa berdiri ke posisi semula teman-teman. Kalau memang udah beberapa hari berturut-turut dia layu, dia untuk mencegah dia mati, jadi dia nutrisi yang disalurkan dari akar sama kelembapan dari akar ke daunnya, ke batang dan daun itu bisa lebih cepat sampai. Karena kalau dia begini, ini lama-lama dia bisa mati kalau terlalu lama berhari-hari teman-teman. Kalau tidak kita lakukan perlakuan khusus teman-teman di saat suhunya sedang panas-panasnya, yang sedang musim kemarau di tempat yang memang bukan dataran tinggi, bukan tempat yang sejuk teman-teman, dia akan ya, kenyataannya kita yang memelihara begonia di dataran sedang ke rendah seperti ini teman, akan mengering di ujung-ujung daunnya, sama akan agak suka daun tuanya cepat menjadi kusam dibanding dengan yang memelihara di dataran tinggi. Bagaimana antisipasinya teman-teman? Seperti ini nih, ini contohnya dulu. Beda kan nih teman-teman. Nih, kalau di Brastagi rata-rata semuanya, atau di dataran tinggi rata-rata semuanya warnanya seperti ini. Sedangkan kalau kita di daerah panas pasti akan seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau ini baru saya beli ya di Bandung ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan warnanya di tempat panas? Kalau saya juga baru percobaannya teman-teman. Jadi nanti akan saya sharing kalau itu benar-benar saya yakin sudah ada hasil dari percobaan tersebut, benar-benar berkhasiat atau benar-benar bisa membuat warnanya secerah di Bandung atau di Brastagi ya teman-teman. Oke, bagaimana mendinginkan suhu juga itu sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Silakan disaksikan di video saya sebelumnya yang tentang bagaimana trik-trik menjaga kelembapan. Salah satunya saya singgung sedikit, bisa kita membasahi ubin lantai dan dinding-dinding. Tetapi untuk dinding jangan men-spray, jangan semprotnya di saat siang hari begini ya teman-teman. Tunggu mataharinya turun sekitar, kalau di sini sekitar jam 4, kalau jam 3 dia masih panas, biar daunnya tidak terganggu teman-teman, tidak tambah stres. Karena kalau suhunya lagi panas langsung diguyur, biarpun itu hanya spray kabut, dia langsung tambah stres dan bisa mati ya teman-teman. Jadi di spraynya di sore hari atau di pagi hari, semacam saya tadi pagi tuh sudah saya spray karena sejak memelihara begonia udah kayak peramal cuaca ya. Jadi kalau pagi saya lihat jam 7 mataharinya udah terang, udah saya spray karena pasti biasanya siang itu akan sangat-sangat terik ya teman-teman. Ini saja baru saya basahi lantainya, bisa dilihat ini cuman jarak sekian menit, 10 menit, nggak sampai 10 menit sudah kering teman-teman. Jadi bisa dibayangkan sebagaimana panasnya di tempat saya ini. Biar saya kasih tahu ya teman-teman, 10 menit dari sini itu jadi Bogor ini luas, jadi ada yang beberapa masuk ke dataran tinggi dan beberapa masuk ke dataran sedang. Jadi 10 menit dari sini kita naik sedikit ke atas itu sudah masuk ke dapat udara yang sejuk teman-teman. Jadi begonia ini tidak perlu yang memang harus dingin banget di kaki gunung, tapi di tempat yang ada anginnya yang sejuk juga tidak terlalu panas, dia tidak terlalu rewel ya teman-teman. Jadi kalau kita di tempat panas harus menerima kenyataan, harus belajar, harus memberikan perlakuan khusus untuk agar dia seindah dengan di habitat aslinya teman-teman ya. Ini juga saya mau kasih lihat, bisa dibuat begini. Saking panasnya saya tampung air di ember.
Jadi biar kalau penguapan dia membantu menurunkan suhu di sekitar lingkungan begonia, penempatan yang saya taruh begonia teman-teman. Dan ini juga ada lumut yang saya basahi. Itu banyak ya trik-trik, sudah saya, kalau detailnya sudah ada di video-video saya sebelumnya, silakan teman-teman bongkar ya di vlog-vlog saya di YouTube. Oke, lanjut teman-teman ke hal kedua yang paling tidak disukai oleh begonia. Sebenarnya ini sudah umum, cuman mau saya ingatkan lagi dan lagi biar tertanam ya di pikiran kita, karena ini berdasarkan pengalaman saya juga. Begonia ini sangat tidak suka basah. Basah dalam arti basah di media tanamnya ya teman-teman. Dia lebih suka, berkali-kali saya bilang, dia lebih suka khusus di lingkungan media tanamnya itu kering sesaat daripada lembab kelamaan. Karena kalau terlalu lembab, terlalu basah, terlalu banyak mineral, akarnya yang benang itu, akar benang tidak mampu dengan cepat menyerap mineral-mineral di dalam air, sehingga malah dia menjadi busuk teman-teman ya. Jadi ingat, jangan, kadang kalau apalagi pemula, saya dulu waktu awal-awal menyukai begonia dan belajar merawat memang suka panik ya teman-teman. Misalnya, aduh ini siang panas ya, perasaan kemarin baru nyiram kok ini dia layu teman-teman, karena memang udara di sini di MDPL sedang ke bawah dan dataran rendah sangat panas. Aduh dia layu. Jadi panik ya teman-teman, sore langsunglah diguyur ke potnya, ke media tanamnya. Akhirnya banyak yang mati. Kalaupun dia tidak mati, dia sekarat ya teman-teman. Oke, kalau itu sudah umum, cuman mau saya perjelas dan ingatkan lagi. Jadi kalau mau mendinginkan, mendingan di spray, jangan disiram ke media tanam. Kalaupun kena ke media tanam, hanya di permukaannya saja lewat spray kabut. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kita sampai di terakhir, bagian terakhir, yaitu hal ketiga yang sangat tidak disukai oleh begonia, yaitu pengap. Pengap, jadi dalam arti dia harus mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Kayak seperti tempat saya rasa ini sirkulasi udaranya baik karena di teras kan terbuka, tempat terbuka seperti ini. Cuman semakin banyak angin, dia suka ya angin, jadi media tanamnya itu akan kering dengan angin, bukan dengan cahaya matahari langsung. Cuman ternyata setelah, contohnya ada beberapa kesalahan yang saya lakukan seperti ini teman-teman. Nah, ini begonia yang saya tempatkan di sebelah sini agak kurang sehat ya teman-teman, karena ternyata dia kalau siang masuk jam 1-an itu kena cahaya matahari langsung dari sebelah sini. Nah, kalau teman-teman yang paranet, karena kalau paranet dia hanya menjaring cahaya matahari, jadi tidak menutup angin. Nah, di sini saya kasih plastik UV kan, harapannya dia tidak, harapannya untuk mengurangi suhu panas, tapi ternyata dia malah membuat angin tidak bisa masuk teman-teman. Jadi angin dari arah sana bisa dilihat kan ada anginnya, cuma dia tidak bisa masuk ke sini. Jadi sirkulasi udaranya kurang mendapatkan angin, ini begonia teman-teman, kurang lancar ya. Jadi ini mau saya ganti dengan paranet. Jadi paranet cahaya mataharinya tersaring, tetapi anginnya masih bisa masuk. Kalau ini dia tidak bisa masuk karena angin kebanyakan dari sebelah sana. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan tempat begonia itu hidup, tempat penempatan begonia yang kita pelihara ya teman-teman. Pernah satu kali saya ke lapak orang yang jual begonia ya, ke salah satu nursery di Kota Bogor. Nah, dia begonianya itu banyak, tetapi pada warnanya kusam teman-teman, dan pada layu semuanya, mirip dengan begonia yang baru dibeli online. Ternyata setelah saya perhatikan, nursery-nya itu dia tutup semua teman-teman. Jadi atasnya dia sudah pakai mirip greenhouse ya, tapi greenhouse kecil. Dia pakai plastik UV, dia lapis dengan paranet, dan samping-sampingnya juga dia tutup dengan paranet dan plastik UV, jadi tertutup teman-teman, pengap. Jadi begonia tidak suka lingkungan yang pengap, dia harus mendapatkan sirkulasi udara yang baik, ditandai dengan ada aliran angin yang sejuk teman-teman, dia mendapatkan aliran angin. Oke teman-teman, nah saking, kembali lagi ke poin nomor 1 ya, mau saya contohkan saking panasnya ini, saking panasnya tempat saya, karena saya menggunakan, nggak tahu lah ini ubin kanopi yang terbuat dari apa. Pokoknya kalau siang masuk jam 11 dia sangat-sangat panas. Agar begonia saya tetap terawat keindahannya, cantik maksimal ya teman-teman, saya sering melakukan ini, menyiram
atapnya dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, dipraktekkan oleh suami saya, oleh bapak kami. Jadi menyiram atap yang tadi panas dari luar. Nah, jadi seperti hujan teman-teman. Untuk mendinginkan atap yang terbuat dari seng ini, ya segala cara ya teman-teman ya, pokoknya kita akalin aja untuk menurunkan suhunya. Jadi si begonia ini tidak terlalu menderita. Nah, seperti itu dia dikeluar di luar teman-teman. Disiram dari luar. Karena kalau disiram dari dalam takutnya dia kena ke begonianya. Demikian teman-teman 3 hal yang sangat tidak disukai oleh begonia, sekedar mengingatkan dan menyegarkan ingatan kita khususnya bagi pemula ataupun yang sudah mahir tapi masih bingung ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti, jangan lupa like, subscribe, and comment. Salam satu hobi. Yeah.